Ibu-ibu, selamat datang kembali. Ini nih, saya sedang memastikan anggaran biaya untuk modal usaha terbaru saya. Kira-kira modalnya berapa ya? Bagaimana dengan ibu-ibu di rumah? Apakah punya angan-angan untuk membuka usaha kecil, tapi bingung modalnya dari mana? Yuk sama-sama lihat simulasi keluarga Bu Damai. Kelihatannya usaha ayam kodok Bu Damai juga mulai terkenal nih. Hayu atuh teh. Teteh masih ngantuk. Ini kemana lagi sih, Bu? Tadi kan udah ke percetakan. Ay, ke percetakan ngapain? Tadi mah di percetakan ibu nyetak kartu nama. Oh, waktu nama. Ih, teteh harus lihat ini. Tuh. Udah jadi gening. Gaya pan ibu. Gaya pisan. Jadi kan gini teh. Kan insya Allah usaha ibu teh tambah berkembang. Ibu teh ya pengennya mah syukur-syukur gitu. Tahun ini apa tahun depan kita teh bisa buka cabang gitu. Amin. Nah jadi ibu teh butuh tambahan modal teh. Makanya sekarang ibu teh mau mengenalkan teteh tentang instansi penyaluran modal. Instansi penyaluran modal. Modal apa? Modal teh aset yang harus kita persiapkan ketika memulai usaha. Gitu, bentuknya ada dua, bisa uang, bisa barang. Oh, jadi koperasi itu teh instansi yang menyalurkan modal buat kita usaha. Iya, laras pisan teteh. Asa otak beki, geulis beki pinter mah. Iya, Tapi bukan cuma itu teh, ada yang lainnya juga. Contohnya teh ada kredit mesra, ya, ada perbankan, sama ada juga Amanda Fintech. Itu. Iya. Aduh teteh, bisi kaburu tutup ya koperasinya. Nanti aja ya ngobrolnya mah dilanjut di dalam ya. Ibu jelasin lagi. Ayo atuh, aina teteh yang semangat atuh. Iya. Bagus pisan. Nanti jadi anggota juga kayak. Selamat siang Ibu. Wilujeng siang, Neng. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Neng. Jadi gini, Ibu teh kan lagi ngerintis usaha. Ya masih kecil-kecilan sih. Namanya teh ayam kodok Bu Damai ya, Neng. Nanti kalau Priyogi bisa pesan ke Ibu. Oh iya, jadi Ibu teh kan pengen melebarkan usaha ceritanya teh. Jadi butuh tambahan modal. Nah, Ibu teh tertarik buat pinjem di sini. Cuman belum tahu sistem peminjamannya kayak gimana. Ibu teh pengen tanya-tanya. Oh, kalau gitu. Tadi kuliner berarti ya Bu ya? Iya, baru mulai, baru merintis. Oh, gitu. Iya Bu, jadi gini Bu. Untuk mengajukan pinjaman dana, Ibu terlebih dahulu harus menjadi anggota koperasi ini Bu. Oh, atuh itu mah udah, Neng. Oh, Ya, teh, sudah ya. ya. Nah, kalau sudah berarti Ibu tinggal mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, Bu. Di antaranya nih, Bu, ada NPWP. Ini NPWP diperlukan apabila Ibu meminjam melebihi dari 50 juta, Bu. Oh, kalau Ibu mau pinjem Lebih dari 50 juta. lebih dari 50 juta Ibu harus membawa NPWP, Bu. Oh, harus membawa NPWP ya. Betul, Ibu. Iya. Terus persyaratan lainnya itu KTP, surat nikah, kartu keluarga, slip gaji, dan rekening listrik, Bu. Selain itu juga ada berkas-berkas lain seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, dan lain-lain, Bu. Banyak juga ya, Bu. Iya, ya. Tapi kan kita mah cuman punya motor butut si Bapak ya. Oh iya, terus kumaha deui eta, Neng? Nah, apabila Ibu sudah setuju dengan kontraknya nih, maka nanti Ibu akan dibebankan dengan bunga, Bu. Jadi di sini itu ada beberapa
tipe bunga. Ada bunga flat, ada bunga menurun, ada bunga menurun efektif, Bu. Gitu. Oh, iya. Tapi tenang aja, Bu. Suku bunganya itu cukup terjangkau kok. Oh iya tuh ya, alhamdulillah kalau gitu mah. Tapi Neng, gini ya, kan ibu teh asa pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet dapat modal lagi, Pan, ya gitu. Kira-kira nih dari ibu pinjam itu jarak untuk pencairannya teh gimana tah? Untuk pencairan dana, pada dasarnya tergantung kesepakatan dari pengurus dengan anggotanya, Bu. Jadi gini nih, semisal Ibu sudah menyelesaikan persyaratan yang tadi saya bilang. Terus udah cepet nih. Nah, setelah itu Ibu bisa menentukan tanggal kapan uangnya ingin cair. Gitu, Bu. Mudah atau gitu nggak Bu? Iya ya. Fleksibel. Nah, terus di sini itu kita melakukan pengajuan peminjaman tanpa jaminan, Bu. Biasa ya Teh Neng tanpa Iya, Bu. jaminan. Jadi seumpama nih ibu atau anggota dari koperasi tidak memiliki BPKB kendaraan, sertifikat rumah, itu tuh nggak masalah. Aduh, selamat atuh motor nasi Bapak. Alhamdulillah. Iya tuh Neng, kalau gitu mah ya ibu teh menikeun Kak, jadi bersemangat, jadi nggak sabar pengen pinjem di sini. Ya udah tuh kalau gitu ibu mau pulang dulu ya Neng, mau nyiapin persyaratannya. Nanti teh kalau udah lengkap, ibu teh langsung ke sini lagi. Mangga, ibu, mangga. Iya, hatur nuhun pisan Neng. Sami-sami, Bu. Mangga. Neng. Wah tuh, jadi kayak bantuan ibu ya. Kumpulin persyaratannya. Iya, yang ngejelasin tentang operasinya Umi Bubis sama Iya. Iya, tetehnya begini bagus ya. Terus ya Bu, teteh jadi baru nyadar kalau kita jadinya minjem ke koperasi mah aman ya dan mudah jadinya. Iya teh harus gampang ternyata ya, persyaratannya teh nggak nyusahin, nggak ribet. Itu teh ya kalau pinjam ke koperasi berarti menjauhkan kita dari bank emong teh geuning teh yang ibu pernah cerita yang rentenir teh. Iya, serem teh ya. Ih, kalau gitu mah Nur juga jadi semangat bisnis Bu. Jadi Nur mau jualan cilok. Teteh, panan ibu teh udah bilang teteh fokus aja belajar, kenapa masih mikir usaha ai teteh? Gimana sih? Hayu udah sekarang Ayo, mendingan pulang aja. Teteh kan janji mau bantuin ibu ngumpulin berkas. Pokoknya mah ibu mah belum setuju teteh usaha kayak gitu. Udah teteh. Benar juga ya, koperasi desa menjadi salah satu alternatif bagi siapapun yang membutuhkan modal untuk usaha. Mendapatkan modal usaha dari koperasi itu mudah dan aman loh ibu-ibu, karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya berdasarkan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. Apalagi ya selain koperasi desa? Oh iya, ada kredit mesra. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Nah, mari kita dengarkan dan simak apa kata master kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara. Bahagia rasanya bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta, Sekolah Perempuan, Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Eins Raifiert Ondi dari Bank BJB. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kredit mesra. Dalam rangka mendorong percepatan laju perekonomian daerah, Bank BJB ikut berperan aktif dalam program edukasi dan pembiayaan bagi para pelaku usaha, terutama sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya usaha mikro. Salah satu bentuk strategi penguatan usaha mikro itu dilakukan dalam wujud penyaluran kredit masyarakat ekonomi sejahtera atau mesra. Kredit mesra yang merupakan sinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat.
Melalui titik rumah ibadah yang selain sebagai tempat beribadah juga mempunyai fungsi sosial yang cukup tinggi sebagai pusat kegiatan umat beragama. Rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, namun dapat juga menjadi lokasi pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan jamaahnya. Pengajuan kredit mesra ini dapat dilakukan kepada pengurus rumah ibadah terdekat. Warga Jawa Barat dapat mengajukan kredit mesra dengan membentuk kelompok beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 10 orang, serta direkomendasikan oleh pengurus rumah ibadahnya masing-masing. Pinjaman ini ditujukan bagi pelaku UMKM dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Setiap anggota kelompok dapat mengajukan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp5 juta per orang. Fitur dari BJB Mesra diantaranya adalah yang pertama, plafon kredit ini berkisar antara Rp500.000 sampai dengan Rp5 juta per orang. Lalu yang kedua, jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan. Yang ketiga, tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Yang keempat, pembayaran angsuran pokok setiap bulan. Dan yang kelima, pengajuan berbentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Persyaratan pengajuan kredit mesra dari Bank BJB ini juga terbilang sangat mudah. Masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman hanya menyiapkan persyaratan berupa KTP atau kartu keluarga dan surat nikah bagi yang telah menikah. Sebelum pinjaman diberikan, para pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan akan terlebih dahulu diberikan seleksi pelatihan keuangan mikro guna meningkatkan kualitas pelaku UMKM di Jawa Barat. Persyaratan pengajuan BJB Mesra diantaranya, pertama, KTP dan kartu keluarga yang menunjukkan penduduk di sekitar tempat ibadah. Yang kedua, surat nikah bila telah menikah. Lalu yang ketiga, surat rekomendasi dari pengurus rumah ibadah. Yang keempat, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank BJB. Syarat yang keempat, tentunya wajib membuka tabungan di Bank BJB. Dan yang kelima, membentuk kelompok minimal 5 orang sampai dengan maksimal 10 orang. Sebelum menyalurkan pembiayaan, Bank BJB juga melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap para calon debitur. Mereka diberikan penjelasan tentang tata cara pemanfaatan permodalan, manajemen keuangan, serta kiat-kiat untuk mampu menangkap peluang demi memaksimalkan potensi keuntungan usahanya. Setelah mendapatkan pembiayaan, Bank BJB akan melakukan pendampingan hingga masa perjanjian kredit berakhir dan usaha para mitra berkembang. Untuk alur proses BJB Mesra, pertama-tama, pemohon dapat mendatangi rumah ibadah, kemudian pengurus rumah ibadah menghubungi Bank BJB, lalu petugas Bank BJB akan melakukan sosialisasi kepada jamaah rumah ibadah dan pengurus rumah ibadah. Lalu setelah itu, silakan siapkan berkas persyaratan seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah, dan surat rekomendasi dari pengurus rumah ibadah. Kemudian silakan membentuk kelompok sebanyak minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Lalu setelah itu, jamaah akan mengikuti pelatihan awal. Jamaah akan melewati proses seleksi jamaah, lalu yang lulus pelatihan dan analisa kelayakan akan dapat melanjutkan ke proses akad serta pencairan pinjaman. Bagi debitur yang telah cair pinjamannya, akan ada pendampingan dan pelatihan debitur hingga cicilan lunas. Untuk pengurus rumah ibadah, selain sebagai pemberi rekomendasi, pengurus rumah ibadah juga berfungsi sebagai supporting dan collecting. Pengurus rumah ibadah juga bisa mendapatkan benefit berbisnis seperti penjualan pulsa, transfer dana, dan sebagainya dari perannya sebagai agen laku pandai. Demikian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. BJB Mesra, hidup barokah, lebih sejahtera, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar negeri, teknologi dan pendidikan sudah sangat maju dan berkembang pesat. Mereka di luar sana membuat hal-hal yang hebat yang kadang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan kita di Jawa Barat tentu tidak akan tinggal diam dan hanya berpangku tangan. Kita akan terus berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
UPT Detikomdik selain mempunyai tenaga teknis yang berkualitas, kami mempunyai fasilitas berskala industri, diantaranya studio multimedia, studio audio, laboratorium iOS, serta memiliki channel radio pendidikan berbasis streaming, yaitu piradio.net, yang mempunyai tagline Gaya Juara. Salam Jabar Juara, kreatif, inovatif, kolaboratif, Detikomdik empowers to educate. Gerakan bersama cegah COVID-19 dan stop KDRT. Ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, disertai berdoa bersama. Jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan konsumsi vitamin untuk kekebalan tubuh. Jalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dalam rumah tangga, dan perbanyak kegiatan bersama, seperti memasak, berkebun, berolahraga, dan bermain bersama. Ciptakan rumah tangga harmonis dan sejahtera, baik antar suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jika terjadi KDRT, hubungi pengaduan masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yuk bersama menjadi perempuan juara melalui pembelajaran Sekoper Cinta. Catat jadwal penayangannya ya, melalui media televisi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 14.30 sampai dengan selesai mulai bulan Juli 2021 hanya di TVRI Jawa Barat. Sebagai seseorang yang ingin membuka sebuah usaha, kita harus pandai-pandai memilih sumber pendanaan. Ada koperasi, ada kredit mesra Provinsi Jawa Barat, ada juga lembaga keuangan termasuk perbankan. Kita harus memahami fungsi dan perbedaan setiap instansi penyalur modal agar kita dapat memiliki alternatif pilihan dan mampu mengambil keputusan atas pengambilan kredit. Nah, begitu ibu-ibu, yuk mari kita mulai usaha. Siapa tahu usaha kita kemudian akan berkembang dan bisa menjadi lapangan pekerjaan juga bagi orang lain. Ya, tak terasa ini waktunya sudah habis. Nantikan episode berikutnya ya ibu-ibu. Semangat para perempuan juara.